bubur kacang padi. Kemudian bubur pulut hitam. Waduh, ada rebung, ada daging cancangnya, telur, daging. Waduh. Oh, itu satu suapan besar. Oh, kame. Ya, kame. Assalamualaikum dulur sanak sadonyo, jumpa lagi dengan channel YouTube Herdina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, mengawali tahun 2022 ini kita kembali mengeksplor kuliner-kuliner lezat yang ada di ranah Minang. Dan tempat yang kita kunjungi kali ini yaitu Kota Padang Panjang. Nah, kalau berkunjung ke Kota Padang Panjang tentu saja kita tidak bisa melewatkan tempat yang satu ini, namanya Pasar Kuliner Padang Panjang. Nah, di Pasar Kuliner Padang Panjang ini kita singgah ke sebuah warung kopi yang menjual beraneka ragam masakan Minang yang lezat rasanya. Ya, seperti halnya warung kopi di daerah lain, nah warung kopi di ranah Minang selain menjual berbagai jenis minuman juga menjual beraneka ragam masakan atau makanan. Nah, terutama masakan khas Minang ya. Tidak terkecuali di warkop atau warung kopi Dakar ini. Di sini juga menyediakan beraneka ragam menu masakan Minang. Apalagi ada satu menu yang jarang kita temui di tempat lain. Yuk kita lihat menu apa saja yang dijual di sini. Bubur kacang padi. Iya, bubur kacang padi. Oh, ini. Itu kolak ya? Iya, kolak pisang. Kolak pisang. Ya, di Warkop Dakar ini ada 5 jenis bubur yang kemudian dicampur untuk membuat menu bubur kampiun, salah satu bubur legendaris ya di ranah Minang. Ya, kita lihat ya bagaimana cara membuat bubur kampiun di sini. Roti, Ketan. terus ada ketan. Ketannya Baru nanti dikuahi ya, disiram sama 5 jenis. sama kolak pisang. Kolak pisang dulu. Kolak pisang dulu. Wah, kolak pisang. Terus kacang hijau. Terus kacang hijau atau kacang padi. Kacang padi. Busuk kacangnya. Terus bubur bubur putih. Sumsum. Bubur sumsum ya. Seperti hitam. Kemudian bubur pulut hitam. Waduh. Terus terakhir yang delima. Delima, bubur delima ini. Bubur delimanya pakai nangka. Oh, pakai nangka apa sih? Harum ya, wangi dia. Ini dia. Nah, ya, selain menu bubur kampiun, di sini juga tersedia menu soto Padang. Nah, di sini ada 3 jenis daging yang bisa kita pilih untuk isian soto Padangnya. Nah, ini ada berbagai jenis macam daging soto. Ini soto apa? Ini rabu nih. Rabu ya? Itu ayam. Oh, ini ayam. Ini soto ayam. Nah, ini daging. Kalau yang ini pedas nih ketupat, soto Ya, Padang. soto Padang. Wah, ini daging. Tersinya Nah, ini ada 3 macam daging. Ada soto ayam, Rabu. ada rabu. Ini ada daging biasa ya. Ya, daging sapi. Ini daging. Wah, dagingnya. Jadi ciri khas soto Padang ini dagingnya itu digoreng dulu ya. Dagingnya harus gurih, Bu. Gurih empuk gitu ya. Sudah tuh kuahnya nggak pakai santan. Ya, kuahnya itu bening. Bening, Gitu. Jadi kuahnya kuah kaldu dan tidak pakai santan. nggak pakai santan. Ini mie-nya ya. Ini rasa. Ini rasa namanya. Nah, ini pergedelnya. Pergedel kentang. Ini harus dicampur. Dagingnya kita campur ini 3-3. Kuah soto Padangnya di Warkop Dakar. Ya, menu soto Padang di sini juga ditemani oleh sepiring nasi yang diberi tambahan kerupuk.
Dan selain soto Padang, ternyata di sini juga ada satu lagi menu yang merupakan andalannya di sini dan banyak diburu ya oleh para penggemarnya. Dan juga menu ini jarang kita temui di tempat lain, namanya katupe gulai cancang. Yuk kita lihat bagaimana bentuknya. Cancangnya cancang apa kok? Daging sapi. Daging sapi ya, bukan kambing ya? Ya. Nah itu, wah kuahnya itu hangat ya, jadi jangan khawatir, hangat-hangat disajikan. Ada rebung, ada daging cancangnya, wah, ada telur rebus lagi, onde, komplit lah. Tapi kuah cancangnya ini memang juara rasanya, lama mana. Nah, dikasih apa? Kerupuk merah? Kerupuk merah sama kerupuk putih. Oh, kerupuk putih juga ada. Ya. Ya, warung kopi Dakar ini sudah lama berdiri ya, yaitu sejak tahun 90-an. Tapi setelah Dakarnya meninggal, kemudian usaha ini dilanjutkan oleh adik beliau sejak tahun 2000-an dan pindah ke pasar kuliner Padang Panjang ini mulai dari tahun 2016. Jadi sudah lama juga ya. Dan yuk sekarang kita coba menu-menu yang ada di Warkop Dakar ini. Nah, ini katupeknya. Jadi ketupat gulai cancang. Jadi cancangnya itu cancang daging sapi ya. Daging sapi yang dicincang gitu. Jadi ada isinya itu ada tetelan, ada dagingnya, ada tulangnya, dan ditambah telur rebus itu. Nah juga ada sayur rebungnya ini. Wah kita coba dulu. Kuah apanya itu? Katupeknya pakai kuah. Ya. Ya. Kacangnya papang. Wah. Lama. Gimana kuah cancangnya itu? Gimana rasanya? Mirip kuah kari gitu ya? Bumbu kari gitu. Soalnya aromanya itu langsung nyerbu ya. Kita dekat kualinya tadi. Aromanya itu wangi sekali gitu. Waduh. Jadi kita coba ini ya, katupek sama kuahnya ini. Sebelum kita coba cancang dagingnya nih, katupek sama kuahnya gimana rasanya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Onde. Wah ini enak. Jadi kuah karena dia untuk katupek ya, jadi bumbunya ini nggak terlalu ini, bumbunya ini pas gitu untuk katupek gitu. Beda dengan cancang untuk kuah nasi ya. Nah ini lebih ringan gitu, jadi lebih cocok untuk dimakan dengan katupek ini gitu. Jadi bumbunya itu nggak terlalu kuat gitu, bumbunya ringan aja, tapi enak gitu. Kalau ini memang ini juara rasanya. Nah ini dagingnya sama katupeknya. Nah, ini sama kuahnya. Bismillah. Mande-mande. Dagingnya empuk juga. Apalagi dikasih sayur rebung ini ya. Ini cocok sekali nih. Oh, lama rasanya. Gurih ya rasanya ya kuahnya itu ya, karena bercampur dengan kaldu dari daging cancangnya itu. Nah, cancangnya itu juga nggak cuma daging tok, jadi ada lemaknya, ada tetelannya, ada tulangnya gitu. Jadi itu yang namanya daging cancang gitu, atau dicincang gitu. Nah, itu dia. Itu rebungnya. Wah, ini gimana? Pantas ya direkomendasikan. Mantap ya. Apalagi biar tambah gurih dikasih telur rebus itu. Nah, itu. Makan pakai telur. Kuahnya itu, waduh, kuah cancangnya itu. Babang, wah, onde-onde. Sama lama. Nah, mesti ini dipesan ini katupek gulai cancang atau ketupat gulai cincang. Nah, itu dagingnya. telur, Sama telur, daging. Waduh. Onde-onde. Mantap. Kuahnya enak ya. Kuah juara ya. Ya memang kuncinya dari segala jenis ketupat sayur atau katupek Minang itu ya mesti kuahnya mesti enak. Nah ini sotonya. Soto Padang itu kuahnya kuah bening ya. Maksudnya kuahnya kuah kaldu bukan kuah santan. Dan disiram dengan daging. Dagingnya itu terlebih dahulu direbus kemudian digoreng. Jadi ada tekstur crispy-nya gitu. Krip. Nah ini kuahnya ini. Ini kita tadi baru kasih dikasih kecap aja. Kecap manis, kecap asin gitu. Jadi boleh dikasih sambal juga, tapi ini mesti
Belum dikasih apa-apa. Kita coba ya. Wow, lama rasanya. Jadi kaldu dari daging rebusan tulang dan daging itu ya di kuahnya ini menambah kelezatan dari kuah soto ini. Lama ya. Ditambah lagi dengan dagingnya. Jadi yang ini 3 ya, campur ya. Campur. Ayam, daging ayam, daging rabu dan daging biasa. Dan di sini juga ada bonus pergedel kentang. Nah, itu salah satu tambahan di soto Padang. Ya. Kita coba pakai nasi. Ya. Jadi gini, di sini juga dikasih sepiring nasi ya. Tambah kenyang ya. Wah. Ini dijamin kenyang ini satu piring. Mantap ya. Lama mana. Nah, ini kuncinya dari kuahnya ini aja udah gurih. Lalu kemudian ditambah topping-toppingnya ini, topping 3 jenis daging dan pergedelnya itu. Onde-onde. Nah, itu. Wah. Jadi mantap ya. Mantap. Nah, pantasan ini Warkop Dakar ini terkenal ya. Apalagi menu soto Padangnya juga juara rasanya. Wah, kita tuang itu. Nah, ini dikasih mie apa ya? Mie lasa atau mie suun gitu. Nah, itu. Sama nasinya kita aduk dulu. Sama dagingnya itu, daging ayam, daging rabu, daging biasa. Nah, itu satu suapan besar. Onde-onde. Wah. Bah, lama. Mantap banget. Kita sekarang pesan yang manis-manis ini juga. Di sini juga terkenal dengan menu bubur kampionnya. Tapi bubur kampion ini bisa dipesan terpisah loh. Kalau kita mau bubur kacang hijau aja boleh, atau bubur sumsum atau bubur putihnya aja juga boleh gitu. Kolaknya aja sama ketan juga boleh, atau sama serabi ya. Campur-campur ya. Iya, bubur kampion itu bubur yang dicampur gitu. Ada pola. Ya. Ada bubur putih. Ya, ada bubur putih ya. Jadi ada berbagai jenis bubur, roti tawar. Nah, ada kolak. Dicampur semua jadi satu. Ada ketannya juga di bawah. Coba lihat. Ketan ya? Ya, ada ketannya juga. Nah, itu. Waduh. Ini tambah ini legit rasanya gitu. Manis-manis legit. Coba kita coba dulu. Oh, ini. Wah. Gimana? Gimana rasanya? Manis? Manis. Kame. Iya, kame. Wah. Nah, ini salah satu best sellernya di sini ya, bubur kampiun ini. Kolak kentang? Ya. Kita sudah beberapa kali mencoba bubur kampiun di daerah Padang Panjang ini ya, termasuk di Gumarang, di ini ya, di Ayah Badarun. Jadi enak, memang enak ya. Memang khas gitu rasanya. Bubur kampiun khas Padang Panjang ini. Jadi bagi yang nggak suka gurih-gurih, suka manis. Nah ya, mau makan yang manis-manis gitu, nah ada pilihannya ini. Berupa bubur, beraneka ragam bubur. Ya, tidak lupa ini ada minuman khas dari Minangkabau, namanya teh talu. Ya. Jadi jangan lupa ya. Ada juga kopi talu. Kopi talu ada juga ya. Kita biasa-biasa aja. Kita minum. Terus ada bandrek, ada ini, ada apa namanya? Apa sorbat telur. Sorbat telur itu mirip STMJ itu. Apa namanya? Skoteng. Skoteng yang pakai jahe itu. Jadi hangat ya. Udara dingin gini makan yang hangat-hangat. Nah, kalau mau nambah gorengan juga boleh. Nih, ada gorengan sebagai menu tambahan. Ya, untuk harga makanan di Warkop Dakar Pasar Kuliner Padang Panjang ini, satu porsi katupek gulai cancang harganya 14.000. Untuk soto, nah untuk soto biasa harganya 20.000, untuk soto campur seperti yang kami pesan harganya 25.000. Nah, untuk bubur kampiun harganya 10.000 dan untuk minumannya teh talu harganya 8.000 rupiah. Dan jam bukanya itu mulai dari jam 5 sore sampai dengan jam 2 pagi atau dini hari ya. Ya, sekian dulu ya kuliner kita kali ini dari Warung Kopi Dakar yang terletak di Pasar Kuliner Padang Panjang, Sumatera Barat. Ya, sekali lagi jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe channel YouTube Herlina Basri.
Terima kasih dan sampai jumpa.